dan peringatan hari santri nasional pada hari yang mulia ini, kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Muhammad SAW dan keberkahan daripada guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang telah memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kita sekalian, sehingga kita sekarang ini masih tetap menjadi santri. Karena yang namanya menuntut ilmu itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, ya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, dari buayan sampai kepada liang lahat. Maka itu tidak ada seorang pun yang alim hidupnya di atas dunia ini terkecuali dia tetap menjadi santri. Artinya masih memerlukan dengan ilmu agama. Termasuk kita semua warga Nahdlatul Ulama yang pada hari ini berkumpul memperingati peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW dan juga memperingati Hari Santri Nasional. Walaupun peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW kita adakan sudah lumbus daripada bulannya, akan tetapi tidak ada henti-hentinya kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kelahiran manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebagai umatnya harus selalu ingat untuk bersalawat kepada beliau, harus selalu ingat untuk membaca maulid sejarah hidup Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut banyak sekali daripada akhlak-akhlak dan budi pekerti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqil azim. Buat kita hidupkan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tidak habis-habisnya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita laksanakan, baik di masjid-masjid, baik di langgar-langgar, baik di musola-musola, ataupun di rumah-rumah kita. Ya, karena kata Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai radhiyallahu anhu di dalam Maulid Hibah, beliau mengatakan, walau anna amilna kulla hinin bi Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya 1 tahun sekali, bukan hanya 1 bulan sekali, bukan hanya 1 minggu sekali, setiap saat dalam hidup kita ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu adalah kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih kita warga Nahdien, lebih-lebih kita warga Nahdlatul Ulama, yang mana para pendiri Nahdlatul Ulama, para ulama-ulama yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama, semuanya mereka mengajarkan kepada kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perintahnya daripada PBNU yang memerintahkan kepada kita warga Nahdien di seluruh dunia untuk membaca salawat nariyah. Maka alhamdulillah tadi kita juga sudah membaca salawat nariyah, yang mana salawat itu adalah pujian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kita dengan kita membaca salawat nariyah pada hari yang mulia ini, mudah-mudahan bacaan-bacaan salawat nariyah tersebut didengar oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyenangkan hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita warga Nahdien membaca salawat nariyah tersebut. Mudah-mudahan salawat dan salam kita selalu dijawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan tidak ada seorang pun daripada umatku yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku illa raddallahu ruhi ila jasadi hatta aruddu alaihi salam. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang daripada umatku yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku dapat menjawab salam orang tersebut. Maka itu salawat dan salam kita yakinlah hari ini akan dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu aja salawat dan salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad dengan doa. Dengan doa, karena yang namanya salam itu kan kita tahu di dalam ajaran Islam adalah doa. Doa dari Nabi Muhammad SAW buat kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita mendapatkan doa dari Nabi Muhammad apa? Waalaikumsalam, atas kalian keselamatan. Warahmatullahi, atas kalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabarakatuh, atas kalian juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hari ini kita mendapatkan doa keselamatan dari Nabi Muhammad, doa keberkahan dari Nabi Muhammad, doa apa? Doa dari Nabi Muhammad SAW yang pastinya akan dijawab, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada kita di dalam ajarannya bahwasannya hukum seorang yang mengucapkan salam itu adalah sunnah dan hukum orang yang menjawab salam adalah wajib. Berarti statusnya saat sekarang ini, tatkala kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, berarti yang mengucapkan salam kita mendapatkan pahala sunnah, yang jawab salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadanya, berarti beliau akan menjawab salam kita. Kenapa? Karena ajaran beliau mengajarkan setiap kali orang yang diucapkan salam kepadanya, maka dia wajib membalas salam tersebut. Ini kemuliaan buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita sebaik-baik umat, dijadikan kita sebagai umat marhumah, dijadikan kita sebagai umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan pengampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para warga Nahdiyin yang berhadir pada acara sore hari yang mulia ini. Sebelumnya tadi ulun datang telat karena masih ada acara di luar kota, ya. Dari buru-buru hujan lebat di luar kota, jadi masuk kota agak terlambat, ya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kita hadir di dalam majlis ini, karena ini adalah majlis yang sangat luar biasa. Selain memperingati kelahiran Nabi Muhammad, juga memperingati Hari Santri Nasional. Dan juga kita sebagai warga Nahdiyin tadi sudah diberitahukan bahwasannya di bulan-bulan terakhir, di tahun-tahun terakhir daripada tahun 2023 ini, kita akan mengadakan acara Lailatul Istimewa di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di kota Banjarmasin. Alhamdulillah, kita kota Banjarmasin ini di CNU hanya punya 5 kecamatan. Dibanding dengan daerah-daerah yang lain, ada yang sampai punya kecamatan berpuluh-puluh, gitu kan? Banjarbaru itu punya kecamatan sampai 17, gitu. Kita alhamdulillah 5 aja, ya kan? Dan warga Nahdiyin di kota Banjarmasin ini sangat banyak, ya. Warga Nahdiyin di kota Banjarmasin ini sangat banyak. Kita sebagai warga Nahdiyin mengklaim
bahwasannya kita adalah ormas terbesar. Gimana itu? Di Republik Indonesia ini. Tapi sayangnya tidak kelihatan kebesarannya. Gitu kan? Sayangnya tidak kelihatan kebesarannya. Karena kalau setiap kali istimewa yang membanyaki kadang-kadang guru maulid. Gitu. Untung aja kita undang guru maulid. Gitu kan? Kalau mengundang guru maulidnya orang NU, nah itu bakal susah kita mendapatkannya. Gitu kan? Tapi alhamdulillah karena dihadiri grup maulid maka jadi banyak, jadi ramai. Ya. Maka itu kita berharap mudah-mudahan ya kita semua warga Nahdliyin ini memiliki ghirah, memiliki semangat untuk menjadikan Nahdlatul Ulama ini sebagai ormas yang memang betul-betul ormas yang terbesar yang ada di negara Indonesia ini. Sehingga kalau sudah menjadi ormas yang besar maka memperhatikan kepada warga Nahdliyin yang lainnya. Gitu. Nah ini kan musim perpolitikannya sekarang nih. Ya kan musim orang lagi mudik, ya lagi membuncang. Ya nyari-nyari pasangan, nyari-nyari apa? Nyari-nyari jukung. Nah itu, nyari-nyari perahu buat apa? Buat ke calon. Nah itu ya. Kami meminta kepada warga Nahdliyin ya, karena kita NU sudah tidak berpolitik lagi sebagaimana diputuskan di Muktamar apa 1926 bahwasannya NU sudah kembali ke khitab gitu. Jadi NU secara lembaga itu tidak ikut berpolitik, tapi NU mempersilahkan kepada warga-warga Nahdliyin untuk masuk ke dalam partai politik. Tapi jangan bawa-bawa NU. Itu pesannya dari ketua PBNU ya. Tapi jangan bawa-bawa NU ya. Kalau ngaku orang NU boleh. Ya kan, misalnya orang NU nyalon ya kan, mau jadi anggota legislatif, dia ngaku sebagai warga NU boleh, minta dipilih oleh warga NU boleh, ya. Nah, yang kada boleh itu yang kurang etis itu kalau orang NU minta pilih warga Muhammadiyah, ya kan? Nah, atau orang NU kada jelas apanya, kada jelas NU-nya, itu. Saat acara NU hadir di acara NU, saat acara Muhammadiyah hadir juga di acara Muhammadiyah. Nah, ini ngarannya orang NU kada misi pendirian alias ragu-ragu. Iklannya dana buka bandara situ. Apabila Anda ragu-ragu lebih baik kembali. Nah, sebagaimana NU kembali kepada khitab, maka warga NU yang remang-remang tadi itu harusnya kembali juga. Itu kan, kembali juga. Itu kan, jangan hari ini jadi orang NU, besok jadi orang Muhammadiyah, besoknya lagi jadi orang apa tuh? Ya kan, kita udah tahu kan. Nah makanya itu, ya berbanggalah dengan KNU-an kita, gitu kan? Berbanggalah dengan para ulama-ulama kita. Itu di sini ada ulama-ulama kita yang alhamdulillah sudah melalang internasional. Bukan lagi melalang buana, internasional. Ini guru nih, guru muslimin ini luar biasa. Jam terbang beliau tinggi, tinggi sekali. Itu tinggi sekali. Itu beliau ini setiap bulan umroh, setiap bulan bisa 10 kali. Masya Allah. Setiap bulan umroh 10 kali. Subhanallah. Itu. Nah ini perlu kita apresiasi. Ya kan, ada orang NU bisa seperti ini, luar biasa. Beliau ke Mesir setiap bulan, ini ke Turki setiap bulan, ke Hadramut, ini mau ke Hadramut katanya. Itu. Maka itu alhamdulillah, artinya NU kada perlu lagi memberangkatkan sendiri kan gitu. Sudah berangkat sendiri. Artinya sudah tahu jalan, begitu sudah tahu jalan ya. Orang kalau sudah tahu jalan, tidak perlu lagi
lagi kita mengajari ke jalan, itu kan? Kalau kita mengajari orang yang sudah tahu jalan, itu sama ujar Kiai Idam Halid mengajari itik pengunjung. Nah, itu masih ingat kita perkataan Kiai Idam Halid, ya? Itu. Mengajari orang pengunjung. Alhamdulillah, di sini juga ada Ustaz Saifullah, itu kan yang semangatnya luar biasa membangun NU. Ya, padahal beliau baru ikut PKNU hanya sekali aja di tingkat nasional. Saya tidak kebayang kalau seandainya 10 kali beliau ikut PKNU, masya Allah, saya yakin Kota Banjarmasin ini semuanya akan menjadi NU. Amin. Itu kan. Kemana-mana sih dia membawa slogan siapa kita, siapa kita. Ya mudah-mudahan jangan salah sangka. Ya, siapa yang ditunggu di tahun 2020. Warga NU, ya, warga Nahdien. Kalau ditanya siapa yang ditunggu tahun 2024, jawabannya sekretaris PCNU. Itu. Siap. Jawabannya sekretaris PCNU itu yang pertama. Ya kan? Itu. Apapun partainya, warga NU harus memilih orang NU juga. Nah, itu kalau itu. Nah setelah itu warga NU yang berada di yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara, nah itu harus memilih Gus Rus. Gus Rus. Ini beliau ini titisan Gus Dur. Orang Banjar yang paling disayang oleh Gus Dur. Gitu. Dari mulai Gus Dur hidup sampai sekarang tidak berubah partainya. Ya, partai PKB. Nah, kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai anak Gus Dur, anak angkat Gus Dur, berpindah partai PKB, itu ngarannya mengaraput. Nah, kalau beliau ini orang asli istiqomah. Masya Allah. Gitu kan, walaupun Gus Durnya ada lagi, tetap masih di PKB. Nah ini perlu ditiru nih ya, itu perlu ditiru. Nah itu yang di Banjarmasin Utara. Bagi yang berada warga NU di Banjarmasin Selatan, nah itu harus memilih ya. Banjarmasin Tengah. Banjarmasin Tengah itu ada Habib Ayi yang jadi warga Nahdien, warga Nahdlatul Ulama bangga dengan apa? Dengan orang-orang NU yang mau maju sebagai anggota legislatif. Tapi jangan hanya berbangga, ya kan? Lebih daripada itu harus perhatian dengan NU-nya. Jangan imbah melenggang masuk kantor DPR lalu berdadah lawan NU. Itu. Nah, ini yang bahaya ya. Itu. Harapan kita itu walaupun sudah jadi anggota DPR, DPRD itu tetap hadir dalam acara-acara NU. Untuk apa? Untuk menyemarakkan acara-acara NU. Nah itu ya. Maka itu mudah-mudahan. Nah ini Guru Mulyadi hanya datang. Nah, kira tadi bukan yang paling datang terakhir. Aja. Buat pengabdian. Ini beliau ini calon juga. Guru Mulyadi ini calon juga. Oh imbah mengkalken orang dikubur. Pokoknya kita alhamdulillah warga Nahdien ada kali mencari pengkalkenan. Ya kan tukang kalken banyak.
Ada Guru Mulyadi, Guru Burhan. Bisa juga mentalkin. Ya kan, lawat mandi mandinya. Ya, tapi kopi yang ada itu. Apalagi Guru Muhyiddin. Mandi bisa, mahalalakan bisa, menikahkan orang bisa, menikahi orang bisa. Ini Guru Muhyiddin ini warga NU yang paling canggih. Jabatannya banyak banget. Iya. Ustaz Tuan Guru 1000 jabatan. Nah itu ya. Itu Masya Allah luar biasa. Itu mudah-mudahan sini panjang umur. Amin. Soalnya mau ada panjang umur kali kan anak kita. Ya kan, ketua penghulu Sekalimantan Selatan ada di Gampangan. Itu kan, Masya Allah. Maka itu warga Nahdiyin dan hendak nikah walaupun di tanah hutan. Iya, ya kan, karena sini Sekalimantan Selatan. Nah itu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai ketua ya PCNU Kota Banjarmasin sekali lagi dan terakhir kali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya serta setinggi-tingginya ya atas kehadiran semua Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, warga Nahdiyin dalam menyemarakkan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan acara Hari Santri Nasional pada siang hari yang mulia ini. Maka itu, ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf juga yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan acara kita pada sore hari yang mulia ini. Ulun ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Jika ada yang kurang berkenan, itu. Jadi sekali lagi, ulun tadi diberitahu, ditelepon oleh wakil wali kota, ujar sidin sama Bapak Wali Kota lagi berada di Jawa Tengah di Wonosobo. Insya Allah malam ini sidin hendak melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Hanya bulik isuk. Ya sidin kirim salam aja lawan semua warga Nahdiyin. Ujar ulun kirim salam aja kan Pak? Ujar sidin kirim salam, kemudian ingatkan warga Nahdiyin. Nanti di tahun 2024 tunggu kehadiran beliau. Nah itu ya, mudah-mudahan. Nah ya, siapapun pokoknya warga Nahdiyin yang hendak bercalon, kita insya Allah dukung sepenuhnya. Bukan hanya jadi anggota DPRD saja, tetapi yang hendak jadi camat, yang hendak jadi lurah, ya kan ada aja lagi jalannya, insya Allah kita usahakan. Kenapa? Karena alhamdulillah ya kan Bapak Wali Kota kita dan Bapak Wakil Wali Kota kita itu muhtasyar PCNU Kota Banjarmasin. Nah, sidin sangat memperhatikan kepada warga-warga NU yang ada di Kota Banjarmasin. Nah itu. Jadi tenang aja tuh muslimin, menghendak nikah pulang insya Allah. Ya, ada yang turun ini. Ya, saksinya banyak. Insya Allah. Nah, itu. Ya. Maka itu mudah-mudahan dengan acara kita pada sore hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan segala hajat-hajat kita. Amin. Mengabulkan segala permintaan kita. Amin. Mudah-mudahan bubar kita dari majelis yang mulia ini, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah kabulkan segala permintaan kita.
Allah ampuni segala dosa-dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, yang sekarang mereka berada di alam barzakh. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan arwah-arwah mereka bersama dengan ruh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kita doakan kepada para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para habaib-habaib kita, para orang-orang tua kita, ibu bapak kita yang masih hidup di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, yang tidak pernah mengecewakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan, kita hidup di atas dunia, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada warga Nahdiyin yang ada di Kota Banjarmasin, dan juga pengurus-pengurus anak cabang atau MWC ataupun pengurus Banung NU serta pengurus PCNU yang ada di Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan diberikan keikhlasan dalam berkhidmat membesarkan Nahdlatul Ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang belum dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Ulun minta maaf yang sebesar-besarnya, minta halal, minta rela, minta ridho. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.